Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Kenapa masih banyak orang yang belum paham dan bahkan masih meragukan bahwa gerakan pramuka itu sangat dibutuhkan, gerakan pramuka itu sangat penting. Bagaimana pendapat kakak mengenai hal tersebut? Kemudian kita bahas sedikit nih Kak, bagaimana menurut kakak perbedaan, adakah pergeseran di antara bina diri, pencapaian TKU yang kakak laksanakan dulu dengan yang kakak lihat di masa sekarang ini? Ya, jadi TKU kemudian TKK, kalau dulu itu kan kita sangat bersemangat. Kalau TKU itu ya waktu kita cerita saja ya waktu di UKM Pramuka UNM ini, karena saya melalui proses TKU Pandega di UNM ini, itu prosesnya sangat ketat sekali karena kita ketemu dengan pembina, kemudian diuji, kemudian diuji kan ada poin-poinnya diuji, kemudian setelah itu kita sidang Pandega. Sekarang saya lihat ini prosesnya cukup dimudahkan. Pembina meminta adik-adik bagaimana bisa aktif dalam proses TKU itu. Tapi memang saya lihat ini minat mungkin adik-adik yang berkurang. Ini harus menjadi evaluasi kita di UKM Pramuka UNM, tetapi tidak terhenti proses pembinaan itu. Tetap saja ada yang melakukan TKU, tetapi kan masih mayoritas yang belum ber-TKU, sehingga ini yang harus kita dorong terus pembina dalam proses pencapaian TKU-nya. Kemudian yang harus mungkin dilakukan adalah bagaimana punya metode pengujian SKU yang lebih mengikuti zaman saat ini. Betul, Kak. Misalnya kami sebenarnya di Ambalan, karena saya kan asisten pembina. Iya, betul, di Ambalan. Pembina di Ambalan, kita mencoba nih melakukan ujian SKU melalui virtual. Karena adik-adik di Ambalan ini masih di kampus semua. Iya. Karena perkuliahan belum dimulai secara tatap muka. Masih secara virtual. Sehingga kita berpikir masih memformulasi bagaimana proses ujian SKU secara virtual. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, misalnya pengujian SKU terhadap praktek ya, misalnya baris berbaris, karena kan di penegak ada baris berbaris, tali temali. Ini kita minta dengan proses membuat video di rumahnya. Kemudian dengan bahan seadanya, misalnya baris berbaris nih, dia di rumahnya melakukan baris berbaris dengan di video, dia mengirimkan ke pembina. Nanti pada saat ujian secara virtual mereka sudah sampaikan ini yang dilakukan kan, sehingga kita dapat tetap melakukan proses ujian SKU walaupun dengan kondisi pandemi. Tetapi secara nilai-nilai dalam proses TKU itu tidak ada yang berubah. Saya kira tetap berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam proses pembinaan. Kalau kita khusus di UNM ya, tidak ada perubahan dalam proses pencapaian SKU, TKU, TKK-nya seperti itu. Betul Kak, jadi sebenarnya banyak proses pencapaian TKU, SKU yang bisa kita lakukan saat ini di tengah pandemi, karena untuk tatap muka masih susah. Jadi seharusnya gerakan pramuka orang-orang di gugus depannya lebih kreatif untuk memilih berbagai cara sehingga mereka tetap bisa melaksanakan bina dirinya. Jadi kita lanjut ya Kak, seperti tadi yang kita bahas bahwa banyak gugus depan yang tidak menunjukkan bagaimana seharusnya pengujian itu dilaksanakan. Dia akan memberikan kemudahan kepada anggota-anggotanya untuk mendapatkan TKU secara cuma-cuma. Bahkan ada yang langsung ditempel, ada yang langsung dijahitkan, atau bahkan ada yang langsung diberikan selempangnya dengan penuh TKK yang bagus, yang indah, sudah dijahit, tinggal dipasang. Dan ketika ditanya, anggotanya tidak tahu ini sebenarnya apa, yang bentuk mata ini untuk apa. Bagaimana pandangan kakak mengenai hal tersebut? Kalau pandangan saya, memang kalau kita masih peserta didik maka pasti ada kecemburuan. Tapi kalau kita sudah orang dewasa, sebenarnya
kita melihatnya harus secara luas. Jadi kalau gugus depan lain ada yang seperti itu, berarti kan yang punya tanggung jawab pembinaannya seperti apa. Dan saya kira proses itu sebenarnya karena TKU itu kan tanda kecakapan khusus, kemudian TKK tanda kecakapan TKK tanda kecakapan khusus, TKU tanda kecakapan, di mana memang itu semua secara personal ke peserta didiknya, dan yang punya tanggung jawab terhadap itu adalah pembinanya. Sehingga memang kondisi itu memang banyak terjadi mungkin di tempat lain, tetapi saya kira itu juga harus dibarengi dengan keterampilan, karena kan TKK ini kan harus keterampilan khusus. Misalnya dia jago berkemah, tetapi kan ada poin-poinnya. Ini mungkin memang yang harus menjadi perhatian di Kuartir Nasional dalam proses bagaimana jukran pencapaian TKK-nya, TKU-nya, poin-poin TKU ini. Apakah harus disesuaikan dengan kondisi saat ini? Ini juga harus menjadi pertanyaan bagi seluruh pembina. Apakah memang dengan TKK yang ada saat ini itu sudah mampu menyesuaikan dengan kondisi saat ini? Misalnya, apakah memang dengan kondisi saat ini misalnya harus ada TKK podcast misalnya, TKK bikin video atau seperti apa? Ini kan harus ditingkatkan. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi, sehingga memang anak-anak sekarang itu kan kalau TKK ya pasti punya kebanggaan. Kalau banyak rame seperti apa, itu suatu kebanggaan. Jadi kita harus melihat juga pembinanya. Mungkin adik-adiknya langsung pasang, tetapi dia sudah menilai, oh mereka memang sudah mampu, sudah apa, tetapi prosesnya tidak dilalui. Itu mungkin yang banyak terjadi, prosesnya tidak dilalui, tetapi dari proses dia melihat atau dia melihat keterampilan anak-anaknya, adik-adiknya dalam proses latihan, mungkin dia sudah bilang, oh ya dia sudah mumpuni, sudah bisa dapat, pasang aja. Jadi itu mungkin banyak terjadi, tetapi itu kan tergantung dari pembinanya bagaimana bagaimana melakukan pembinaan kepada peserta didiknya. Jadi memang kalau TKU, TKK itu menjadi hal yang sangat dibanggakan oleh peserta didik, ya itu harus didorong. Misalnya ke depan harus ada TKK yang sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya TKK TKK podcast, bisa melakukan podcast, ini yang harus dibuat lebih atau TKK YouTuber sesuai zaman ya dengan kondisi saat ini, apalagi dengan pandemi ini. Misalnya harus ada TKK bagaimana standar operasional, bagaimana dia melakukan protokol kesehatan seperti apa. Ini yang harus dipikirkan ke depan terhadap proses TKU dengan TKK. Tetapi pada dasarnya saya yakin lah kalau anak-anak pramuka sudah pakai TKK-nya pasti sudah punya keterampilan di bidang itu. Yang bahaya itu kalau TKK berenang kemudian ada orang tenggelam, dia tidak bisa ternyata. Jadi ini yang harus hati-hati memang. Jadi mungkin hal kecil tetapi itu sangat beresiko. Ya betul. Atau TKK azan di baju putri. Di baju putri itu ya. Jadi memang harus dilihat dengan kondisinya. Pembinanya harus betul-betul mengontrol peserta didiknya. Baik Kak, jadi mungkin bisa dinikmati dulu Kak kopinya. Ya, siap. Kita break langsung. juga minum kopi. Baik Kak, jadi kita lanjut lagi ya Kak perbincangan Kakak. Kita masih di pramuka kini nih Kak. Beberapa tahun ini kita biasa jumpai pramuka lomba, pramuka yang diutus saat ada lomba atau bahkan untuk mengadakan lomba. Mirisnya Kak, bahkan ada biasa pramuka yang tingkatan penegak mengadakan untuk penggalang untuk siaga, bahkan yang paling fatal penggalang yang mengadakan lomba untuk penegak. Bagaimana ini Kak? Jadi memang itu fenomena ya, khususnya kita di Makassar. Karena ini juga harus menjadi perhatian Kuartir, evaluasi Kuartir terhadap proses-proses ini. Saya kira lomba-lomba itu tidak menjadi hal yang buruk dalam proses gerakan pramuka, tapi kita harus ketahui bahwa lomba-lomba itu kan sebenarnya alat evaluasi, alat menguji keterampilan daripada peserta didik. Sehingga saya kira ini harus banyak lomba-lomba di gugus depan, misalnya antar sangga, antara apa itu yang harus banyak, karena itu kan alat untuk mengevaluasi keterampilan daripada adik-adik semua. Tetapi yang muncul saat ini adalah bagaimana lomba itu menjadi ajang untuk
bersaing, harus seperti apa, ini yang harus dikurangi saya kira. Apalagi kalau misalnya penggala yang bikin lomba penegak. Atau penegak bikin lomba pandega, atau kalau penegak dengan penegak saya kira itu kan dari, oleh, dan untuk semuanya. Tetapi kondisi saat ini bahkan penggala yang membuat lomba untuk penegak itu saya kira relevansinya di mana ya? Dan yang ada hanya bagaimana kompetisi yang ada, tetapi nilai-nilainya ini yang kurang. Ataupun saya bilang begini ya, lomba itu tidak menjadi hal yang buruk dalam gerakan pramuka, tetapi kalau bisa kegiatan-kegiatan bakti yang banyak, kegiatan bagaimana peningkatan wawasan, kemudian bagaimana peningkatan keterampilan peserta didik. Dalam proses menguji atau mengevaluasi daripada keterampilan itu ya harusnya lomba, tapi kan lomba itu harusnya banyak di sepan ataupun kuartir. Ini juga harus menjadi bahan perhatian, karena di kuartir kan untuk lomba itu ada LT untuk penggalang, lomba tingkat. Kalau penegak memang itu nggak ada kegiatan lomba dalam, kecuali mungkin ada di Saka lomba, misalnya pada saat di Sakawana Bakti ya, Kiriwana Rally, itu kan lomba keterampilan bagaimana Saka-Saka melakukan kegiatan keterampilannya. Setelah melakukan proses pembinaan keterampilan di Sakanya, dia bisa ujikan misalnya lomba apa, misalnya di Saka Bakti Usada lomba PHBS atau apa, ini yang harus diperbanyak. Tapi dalam lomba-lomba di Makassar ini kan khususnya di penggala penegak ini, lomba tali temali, membuat bangunan, seperti apa, ini banyak sekali. Dan saya kira ini menjadi perhatian bagi kuartir untuk tetap terus eksis melaksanakan LT1, LT2, LT3 sampai LT4, ini yang harus dikembangkan, perbanyak. Pramuka lomba bisa dibilang bukan tujuan utama gerakan pramuka, cuman itu sebagai ajang evaluasi sebagaimana sejauh mana peserta didik ini sudah menguasai materi yang telah diberikan. Kemudian tapi biasa kan lomba ini sebenarnya menjadi suatu acuan untuk anggota rajin latihan. Kalau tidak ada lomba mereka bermalas-malasan, apalagi untuk menerima materi yang berupa sejarah atau undang-undang gerakan pramuka, itu semua malas. Bahkan untuk saya pribadi mendapatkan di Penggalang, kita akan semangat ketika ada target, bulan depan harus lomba, jadi harus turun ke lapangan untuk latihan, bahkan tak jarang tidak pulang karena memang betul-betul tujuannya adalah untuk mencapai juara. Kemudian kalau dari gugus depan itu yang sering kita dapatkan, di gugus depan sering mengadakan lomba, berbeda halnya dengan di kuartir yang mungkin tahunan, 5 tahun sekali. Di gugus depan bisa per 3 bulan atau menjadi lomba tahunan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi momok untuk di gerakan pramuka, yang bagaimana menumbuhkan motivasi bahwa kegiatan bakti yang harus diperbanyak. Ya, jadi kita harus bicara dalam konteks pembinaan di penegak pandega kan, dengan di Penggalang. Kalau di Penggalang lomba itu memang menjadi ajang motivasi atau seperti apa. Tetapi kan itu sudah, kalau terlalu rutin atau terlalu banyak lomba kan, atau sudah muncul emosional, dia lawan, dia musuh sampai tidak bersahabat, tidak bersaudara, atau saling ejek-ejek dengan yel-yel, dengan kondisi. Kita bicara kondisi saat ini ya, khususnya di Kota Makassar misalnya, ada supporternya yang menyampaikan apa, ini kan yang harus dihindari. Bukan dihindari sebenarnya, tetapi dikurangi proses itu. Yang harus banyak misalnya dalam yang hilangkan sekarang, misalnya lomba semak-semak, lomba debat atau seperti apa, itu dalam konteks penegak ya. Sehingga apa yang terjadi di Penggalang ini masih dibawa ke penegak. Ya, misalnya contohnya kita di Makassar, apa yang di Penggalang di mana banyak sekali lomba-lomba, sehingga dia di penegak belum bisa move on. Sebenarnya kan di penegak ini udah diterbalik ya, 80-20. Ya, nanti dia masih membawa itu. Dia masih membawa itu, ternyata di lapangannya lebih banyak daripada di ruangan mendapatkan materi-materi seperti apa. Tetapi ini memang menjadi tantangan bagi para pembina, bagaimana menyusun sebenarnya proses latihan.
Karena kalau dulu kan kita melihat atau sekarang banyak ya mungkin terjadi proses latihan itu ya bagaimana mempersiapkan lomba. Iya. Tapi kan sebenarnya proses latihan itu bagaimana? Proses latihan itu diarahkan untuk pencapaian TKU, TKK seperti itu. Iya Kak, karena mereka kan latihan ketika ada lomba. Iya, nanti latihannya menghadapi lomba, mau turun lomba jadi rajin latihan. Sampai bahkan ketemu di luar pun itu kayak tidak baku kenal. Iya, karena sudah menjadi tertanam dalam kepalanya dia adalah lawan saya. Dia lawan kita itu, jadi harus nggak diajak bicara seperti apa, nanti dia tahu strategi kita. Jadi memang ini yang berkurang ya, atau menjadi hal yang kurang bagus dari proses pembinaan di peserta didik. Dan ini semua Kak sebenarnya berkaitan dengan bina diri ya. Menurut Kakak penting nggak sih bina diri itu untuk anggota pramuka? Bahkan banyak kita jumpai orang-orang yang masih, mohon maaf sebelumnya, masih kurang bina dirinya, tapi dia mampu sampai ke berdewan kerja, tingkat berdewan kerja, mampu melaksanakan kegiatan,